Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Kita kembali lagi ya di RTI FM Online setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan kali ini bersama dengan saya Linda Dan juga saya Cindy. Selama 30 menit ke depan kita akan menghadirkan berbagai berita yang menarik, khususnya terkait dengan interaksi antar sesama nih teman-teman. Nah, di berita kita yang pertama kita punya pembahasan yang menarik terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di Taiwan, khususnya para pekerja migran. Karena apa? Karena Kepala KDI Taipei telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerjanya Taiwan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan PMI di Taiwan. Dan selanjutnya ada informasi terkait dengan pemenang undian struk belanja bulan November sampai Desember tahun lalu yang belum mengklaim, sementara kadaluarsanya yaitu 5 Mei mendatang. Dan selanjutnya kita akan membahas sebuah fakta unik yang sangat menarik nih teman-teman, terkait dengan desa UFO yang ada di Taiwan. Dan kemudian kita juga punya penutup, yaitu wawancara dengan Ketua PPI Taiwan untuk tahun ini, yaitu Febrianti Rukmana nih teman-teman. Dan untuk informasi selengkapnya jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Buat teman-teman para pekerja migran yang ada di Taiwan nih ya, mungkin kalian selama ini sudah mencoba untuk menyampaikan aspirasi kalian ke KDI Taipei. Tapi kadang-kadang kalian juga berpikir, kan itu ke pemerintah Indonesia, tapi terus gimana nih penyampaiannya kepada pemerintah Taiwan? Nah, dalam segmen kali ini kita akan membahas kalau Kepala KDI Taipei telah bertemu sama Menteri Tenaga Kerjanya Taiwan loh, untuk membahas upaya peningkatan perlindungan para PMI yang ada di Taiwan. Dan kalian tahu nggak sih kalau Kepala KDI Taipei itu yaitu Pak Arief Sulistyo telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerjanya Taiwan Hung Sun Han di kantor Ministry of Labor atau Kementerian Tenaga Kerja Taiwan yang berlokasi di distrik Chongshan, Taipei. Dan ini terjadi pada tanggal 24 Maret lalu loh. Dan pertemuan mereka itu tentu saja ya teman-teman untuk menyampaikan pendapat-pendapat para pekerja migran Indonesia di Taiwan. Nah, di sana Menteri Ketenagakerjaannya Taiwan yang bernama Pak Hung Sun Han menyampaikan ya yang namanya penghargaannya ya kepada pekerja migran Indonesia yang merupakan pekerja asing terbanyak di Taiwan. Bahkan kata beliau terdapat 80% caregiver. Nah, itu merupakan semuanya warga negara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut nih ya, Pak KDI Taipei, Pak Arief Sulistyo juga menyampaikan 10 poin diskusi kepada Menteri Tenaga Kerjanya Taiwan. Misalnya nih ya teman-teman ya, yaitu mengenai masalah perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI di Taiwan. Semoga masalah-masalahnya bisa diselesaikan tahun ini. Kemudian Pak Arief juga membahas nih mengenai kebutuhan fasilitas dasar di pelabuhan untuk anak buah kapal. Terus juga ada permasalahan kapal tangkap cumi musiman dan banyak terjadinya PHK, serta peran agensi yang dianggap ya kurang maksimal dalam membantu mencarikan pekerjaan. Terus juga ada nih yang paling ditunggu-tunggu teman-teman, yaitu usulan kenaikan gaji PMI informal. Terus juga ada penyediaan shelter anak bagi PMI yang melahirkan di Taiwan, perlunya optimalisasi bursa kerja untuk mencegah praktik jual beli job. Terus pokoknya di situ juga dibahas masalah-masalah lainnya nih ya teman-teman ya, seperti juga potensi pengisian peluang hospitality dan supir bagi PMI, perpanjangan izin kerja bagi PMI agar bisa bekerja di Taiwan lebih dari 12 sampai 14 tahun, dan permohonan
permohonan supaya Menteri Ketenagakerjaan bisa memberikan imbauan kepada majikan untuk memberikan izin libur bagi PMI pada Hari Raya Idul Fitri tanggal 31 Maret nanti. Wah, bener banget nih teman-teman. Kita kan tahu ya kalau pas tanggal 31 Maret mendatang itu merupakan Hari Raya Idul Fitri nih. Secara resminya sih emang katanya tanggal 31 Maret ya. Dan akan dilaksanakan sholat Id yang akan bertempat kalau di Taipei sendiri adalah di Sun Yat-sen Memorial Hall nih teman-teman. Dan terkait dengan hal itu juga nih ya, dibahas juga nih kalau Hung Shun-han sendiri itu menyatakan Kementerian Tenaga Kerjanya Taiwan sih emang menyadari ketergantungan PMI terhadap agensi untuk mendapatkan pekerjaan. Dan oleh karena itu, WDA sendiri kini telah membuka beberapa cabang regional dan memiliki unit khusus yang bertugas untuk membantu para pekerja asing supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan secara mandiri dan melakukan proses perpindahan majikan secara mandiri tanpa harus bergantung sama agensi. Dan Kementerian Tenaga Kerjanya Taiwan juga berencana untuk menambah unit layanan ini di berbagai kota lainnya serta memperluas pelayanannya. Sementara itu nih, terkait dengan yang namanya gaji nih ya Kak Cindy ya, yang paling ditunggu-tunggu bagi para pekerja atau PMI informal, Menteri Tenaga Kerjanya Taiwan juga bilang, udah pasti sih sebenarnya itu harus dilakukan, tapi sabar dulu ya, karena di Taiwan ini masih dalam tahap pembahasan, karena kita tahu tidak semua keluarga Taiwan yang membutuhkan perawat itu mampu memberikan gaji yang sama seperti sektor formal. Dan pihak MOL sendiri, yaitu Kementerian Tenaga Kerjanya Taiwan, menyampaikan terkait dengan isu-isu lain dan akan membahas nih semua poinnya secara internal yang telah disampaikan sama pihak KDI Taipei. Betul Kak Linda, jadi untuk masalah gaji bagi para PMI di sektor domestik atau rumah tangga ini masih dalam pembahasan ya teman-teman ya, tapi sudah menuju ke arah yang positif nih. Intinya ada kemungkinan untuk naik gaji. Sementara WDA juga telah kayak memperluas gitu ya cabang-cabang pelayanannya di kota-kota ataupun di daerah-daerah terpencil supaya PMI ini juga bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dan selanjutnya kita akan beralih ke berita terkait dengan pemenang undian struk belanja bulan November sampai Desember tahun lalu yang belum diklaim. Nah, bagi teman-teman segera cek struk belanja kalian karena akan segera kadaluarsa di bulan Mei mendatang. Teman-teman pasti tahu nih kalau kalian belanja di Taiwan, kalian akan mendapatkan yang namanya undian struk belanja alias yang namanya fa piao nih teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan, teman-teman yang udah lama di Taiwan pasti bilang kalau kalian dapat yang namanya struk belanja jangan pernah dibuang, karena setiap 2 bulan sekali, tepatnya di tanggal 25 nih ya teman-teman ya, biasanya akan ada pengumuman undian dan kalian pasti akan selalu menantikan yang namanya pengumuman tersebut. Karena apa? Karena ada kemungkinan kalian memenangkan yang namanya undian sampai puluhan juta NTD nih teman-teman. Bahkan kita tahu ya, dulu ada beberapa kali pekerja migran Indonesia yang berhasil mendapatkan undian struk belanja ini, dan akhirnya dia benar-benar loh mendapatkan undian tersebut dan mendapatkan hadiahnya, kemudian pulang ke Indonesia dan akhirnya berwirausaha nih teman-teman. Dan terkait itu juga nomor undian struk belanja untuk bulan Januari sampai Februari tahun 2025 kan telah diumumin ya pada tanggal 25 Maret lalu. Tapi Kementerian Keuangan kini lagi periksa pemenang faktur undian struk belanja yang belum diklaim loh, senilai puluhan juta NTD pada bulan November plus Desember tahun lalu nih teman-teman. Totalnya itu ada 18 lembar faktur struk belanja, dan salah satu yang katanya belum mengklaim adalah pembelanjaan senilai $210 Taiwan di Peifang Mien Fan Quan yang berada di distrik Kuishan, kota Taoyuan. Kemudian ada juga nih pembelanjaan di minimarket yang hadiahnya sampai $2 juta Taiwan dengan jumlah 4 orang atau 4 pemenang yang belum mengklaimnya.
Betul, jadi nih ya teman-teman, memang kadang kita itu males ya kalau dapat struk kertas, kadang hilang, nyelip di kantong, kecuci, kebuang, dan lain-lain. Jadi sebaiknya nih ya bagi kalian semua yang berada di Taiwan dan bekerja di sini, lebih baik kalian mengunduh aplikasi Caiju atau e-invoice. Nah, kalau kalian nggak tahu gimana cara pakainya, bisa minta majikan untuk bantuin registrasi nomor kalian. Bahkan ya teman-teman ya, data dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa dari November sampai Desember tahun lalu terdapat total 18 pemenang yang beruntung memenangkan jackpot. Dan di antara mereka 17-nya telah mengklaim hadiah mereka dan satu yang tersisa masih menunggu dan belum mengklaim hadiah senilai 10 juta dolar Taiwan atau sekitar 5 miliar rupiah. Sehingga Kementerian Keuangan menghimbau para pemenang untuk tidak menunda lagi supaya tidak kehilangan hadiah utama ini. Sementara itu, untuk hadiah senilai 2 juta dolar Taiwan yang belum diambil, jangan lupa juga nih ya, untuk struk belanja dari November sampai Desember tahun lalu, batas penukarannya adalah tanggal 5 Mei mendatang. Dan rincian konsumsinya untuk pemenang yang 2 juta dolar Taiwan ini adalah sebagai berikut, yaitu pembelian di Shopee nih, yang ada di Jalan Chungxiao Timur, Distrik Xinyi, Kota Taipei, dengan pembelanjaan senilai 399 NTD nih teman-teman. Dan kemudian yang kedua adalah di IKEA Distrik Xinchuang, Kota New Taipei, dengan pembelanjaan senilai 275 NTD dengan makanan dan barang-barang lainnya. Kemudian juga ada nih ya teman-teman ya di Family Mart Kota New Taipei, tepatnya di distrik Chonghe Jalan Liancheng, yaitu beli minuman senilai 45 dolar Taiwan. Yang terakhir yaitu ada di High Life Kota Taoyuan, tepatnya di Jalan Ciguang, yaitu membeli barang sebesar 100 dolar Taiwan. Jadi cepetan ya periksa struk belanja teman-teman nih, apakah kalian menjadi salah satu pemenang beruntungnya. Dan selanjutnya nih teman-teman, kita akan membagikan fakta unik terkait dengan desa UFO di Taiwan. Kalau penasaran jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Istilah UFO sendiri itu sering banget dipakai nih untuk menyebut penampakan benda terbang yang tak dikenal dan biasanya berbentuk piring atau bola yang gepeng ya. Kita tahu kan ya, kalau film-film terkait dengan UFO gitu kayak Star Wars, pasti bentuknya tuh kayak piring terbang gitu loh teman-teman ya, yang namanya UFO. Tapi mungkin kalian gak akan menyangka kalau di Taiwan ini ada sebuah kompleks yang isinya itu rumah-rumah berbentuk UFO loh di Taiwan ini. Tapi sayangnya yang namanya kompleks atau desa UFO ini sudah lama terbengkalai. Nah, desa UFO yang disebut Kak Linda itu berada di pantai utara Taiwan di Wanli. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di dekat utara Taiwan itu sangat mudah ya untuk ke sana. Dan bangunan tersebut seharusnya berfungsi sebagai taman hiburan, tapi kan kini sudah terbengkalai ya. Ternyata nih teman-teman ya, desa UFO di Taiwan ini nggak cuman satu loh. Dulunya ada dua, yaitu di Wanli yang disebutkan Kak Linda tadi, dan juga ada desa UFO lain yang terkenal di Taiwan yaitu perumahan UFO Sanzi. Tapi sayangnya perumahan ini sudah diratakan dengan tanah pada tahun 2010 lalu. Jadinya ya kita udah nggak bisa lihat ya perumahan UFO yang di Sanzi ini. Kemudian kita balik lagi nih teman-teman ke taman hiburan yang berada di Wanli tadi. Jadi taman ini dulunya disebut-sebut sebagai pusat futurisme pertengahan abad. Ya tentu saja karena bangunannya yang keren ya di masa itu. Tapi sayang sekali kini hanya tersisa serangkaian bangunan aneh dan rusak di samping pantai. Awalnya nih sebenarnya rumah-rumah ini dibangun sebagai tempat menginap alias resort yang futuristik ya. Tapi sekarang rumah-rumah tersebut cuma berdiri sebagai monumen bagi visi masa depan yang belum terwujud. Karena modelnya sih ya teman-teman, dimana pada masa lalu model ini kan sangat keren nih teman-teman. Dan sebenarnya ya kalau dibahas lagi, berdasarkan pengalaman dari beberapa orang yang pernah berkunjung ke sana, desa UFO di Taiwan sendiri sebenarnya adalah sebuah kuburan arsitektur yang sangat langka,
di mana merupakan pertemuan tempat inovasi yang akhirnya bertemu dengan kehancuran. Jadi kalau kalian foto-foto di tempat tersebut ya, hasilnya indah tapi juga sekaligus mengerikan. Dan hal ini nggak cuma diucapin sama yang pernah kesana aja, tapi juga dari fotografer terkenal Dex Ward seperti dikutip dari majalah The Sun beberapa waktu lalu. Tapi yang paling menarik dari kompleks ini sendiri adalah Rumah Futuro yang merupakan karya arsitek Finlandia Matti Surenon pada tahun 1960-an, di mana desain rumahnya itu mengikuti cara Hollywood untuk menggambarkan UFO yang berupa piring terbang ya. Dan kalau kalian perhatikan nih, sebenarnya kenapa bisa ada sih rumah-rumah itu? Tentu saja karena pada zaman itu Taiwan itu sangat berkiblat ke arah barat ya teman-teman. Betul, jadi dulu itu ya teman-teman, banyak negara berlomba-lomba untuk mengeksplor luar angkasa pada akhir 1960-an. Apalagi ditambah pendaratan Neil Armstrong di bulan, sehingga banyak arsitek yang berharap bangunan ini bisa mengusung tema tersebut karena pastinya akan sangat populer. Nah, desain rumah Futuro ini terbuat dari 16 bagian yang dirangkai untuk membangun lantai, atap, dan bentuk rumah. Kalian di sana juga bisa melihat ya struktur melingkar yang dirancang sebagai rumah liburan portable yang bisa beradaptasi dengan berbagai iklim dan medan. Nah, begitu pengunjung masuk ke rumah dengan menaiki tangga dan melalui pintu ala pesawat, kalian di sana bisa melihat yaitu ada ruang tamu, dapur kecil, kamar mandi, dan kamar tidur. Waduh, kalau Cindy masih kecil nih ya, kayaknya juga bakal seneng banget ya bisa tinggal di rumah UFO yang sangat cantik. Tapi sayang sekali ya teman-teman, sekarang sudah terbengkalai. Tapi kalau kalian perhatikan nih ya, model-model desain rumah Futuro ini akhirnya jadi dianggap gagal. Bahkan kota-kota di Amerika Serikat pun setelah tahun 1970-an melarang penggunaan bangunan ini. Dan selain rumah Futuro yang ada di desa UFO ini, ada juga loh rumah dengan desain Venturo di kompleks tersebut. Karena kita tahu ya kalau Futuro itu modelnya bulat nih ya, kayak piring terbang gitu ya. Ternyata nih ya, kalau Venturo itu sebenarnya modelnya mirip rumah liburan atau bungalow dengan bentuknya kayak kotak tapi tanpa sudut, dan modelnya itu ya kayak di bending gitu loh teman-teman. Dan bangunan ini biasanya nih ya, kalau yang Venturo itu digunakan sebagai kios, kafe, ataupun tempat-tempat yang modelnya itu lebih kayak semi publik gitu. Tapi kemudian keberhasilan kedua desain tersebut nggak bertahan lama ya. Kenapa? Karena akhirnya setelah krisis minyak tahun 1973, harga plastik kan melambung tinggi, sementara bangunan UFO yaitu Futuro dan Venturo itu dibuat dari plastik, sehingga ketika dia rusak gitu ya, akhirnya dia nggak bisa dipakai lagi. Dan sekarang hanya beberapa loh yang tersisa di seluruh dunia. Betul, jadi bila teman-teman penasaran ya dan pingin melihat arsitektur Futuro dan juga Venturo ini, kalian bisa pergi ke sana. Tapi ingat ya, jangan sembarangan masuk ke rumah-rumah orang, karena masih banyak nih rumah-rumah tua yang masih dihuni orang. Kemudian ya bila kalian ke sana cukup ambil foto atau misalnya ngevlog seadanya tanpa merusak properti yang ada di sana. Selanjutnya kita akan mewawancarai Febrianti Rukmana. Dia adalah mahasiswa di Taiwan sekaligus juga menjadi ketua PPI. Seperti apa sih kisahnya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Halo teman-teman RTI FM online semuanya. Kali ini di studio telah hadir seorang mahasiswi cantik nih, asal Indonesia pastinya, karena kita kan ngebahasnya bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, kali ini telah hadir yang namanya Febri Rukmana, asal Indonesia, dan dia merupakan ketua PPI Taiwan untuk tahun 2025 ya teman-teman. Nah, boleh langsung aja kita perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya, namaku Febri. Asalnya dari Bogor sebenarnya, tapi saat ini sedang berkuliah S3 di STUST di Tainan. Boleh tahu nggak STUST itu kepanjangannya apa sih? Boleh. STUST itu Southern Taiwan University of Science and Technology.
Wow, dan ini sebenarnya terkait dengan yang namanya teknologi ya. Dan dia kuliah di bagian bisnis nih. Tapi dulu itu Febri dengar-dengar di Indonesia sebenarnya sudah bekerja ya. Tapi kemudian kenapa memutuskan untuk berangkat ke Taiwan? Betul banget sih. Sebenarnya pas di Indonesia itu aku udah kerja, dan kerjanya itu sebenarnya marketing gitu. Nah, lalu udah sempat kerja 2 sampai 3 tahun. Tapi ya kalau misalnya di Indonesia kan biasa ya, kalau misalnya kita mau naik jabatan itu kadang harus juga pendidikannya lebih tinggi. Jadi aku mikirin, oke deh, aku mau ngambil S2 lagi, awalnya kayak gitu. Lalu aku cari-cari dong, di mana kampus yang memberikan beasiswa. Dan ternyata di Taiwan itu banyak banget beasiswanya kan. Akhirnya daftarlah ke salah satu kampus di sini. Itu awalnya tuh di CTBC Business School, jadi itu memang affiliate punyanya bank. Dan aku dapat beasiswanya udah langsung full tuition fee. Wow. Sama full dormitory juga. Wow. Gitu. Jadi ya why not gak diambil, itu udah kesempatan, tinggal belajar, udah ada tempat tinggalnya gitu kan, makannya juga dapat. Oh, Jadi udah dapat dining fee-nya juga di sekolah, dari pagi, siang, malam itu semua udah dapat. wow. Jadi benar-benar full ya belajar gitu ya di Full sekolah belajar, difasilitasi sama sekolah. Ya udah, kita ambil saja dulu. itu. Oh, Gitu. terus tahun keberapa nih di Taiwan? Ini tahun ketiga. Jadi abis lulus ngapain ini? Nah, abis lulus itu sebenarnya sempat nyari-nyari juga apakah mau mulai kerja atau sebenarnya mau lanjut nih, karena kayaknya mikir-mikir agak nanggung ya gitu kan, karena sudah S2 juga gitu kan. Lalu akhirnya mikir karena pengen bener-bener di bisnisnya, marketing bisnis, jadi oke lah kita apply kerja sambil apply S3. Kita lihat yang mana yang mendapat gitu kan. Ternyata memang yang dapat duluan itu S3-nya. Dan lagi-lagi dapat lagi beasiswanya. Oh, Jadi dapat full tuition, dapat dormitory, kali ini dapat monthly allowance juga. wow, luar biasa nih Febri. Tapi kalau kayak gitu kayaknya ya, aku rasa nih Febri nilainya luar biasa nih. Enggak. Sebenarnya nilainya kalau misalnya dibilang bagus banget, ya puji Tuhan memang bagus gitu. Tapi enggak banget, karena maksudnya masih ada yang nilainya sebenarnya jauh di atasku juga gitu. Tapi memang mungkin kesempatan orang beda-beda ya gitu. Kebetulan pas di angkatan aku ini yang dapat beasiswanya nih aku doang, karena yang lainnya ada yang daftar MOI gitu, ada yang daftar NSTC. Ya udah, jadi kan kesempatan lainnya juga buat aku kayak gitu. Wow, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan kemudian nih, sekarang ini kan Febri jadi ketua PPI. Itu kegiatannya ngapain nih? Sebenarnya sih kalau misal di PPI sendiri kegiatannya banyak ya, karena kita itu mungkin aku sendiri membawahi 4 departemen. Jadi departemen ini masing-masing pasti punya kegiatannya masing-masing. Cuman mungkin yang paling dikenal sama mahasiswa itu namanya pendidikan dan advokasi. Pendidikan dan advokasi ini sebenarnya lebih banyaknya untuk student dan calon student ke sini. Jadi kalau misalnya tahu ada kegiatan EduFair PPI Taiwan, itu pasti dari pendidikan gitu. Atau misalnya ada conference, itu diadain sama pendidikan untuk mahasiswa yang di sini gitu. Tapi ada juga kita gabungin ini dengan advokasi, ini yang baru. Jadi kita membuka helpline namanya. Jadi kita bisa untuk melapor ke PPI Taiwan. Jadi kalau misalnya kan student di sini juga ada banyak ya, punya keresahan, butuh saran, butuh solusi, atau ternyata dia terlibat misalnya tindakan-tindakan yang mungkin nantinya akan merugikan orang lain gitu ya, mereka juga bisa lapor gitu. Jadi kita juga mau mendengar mereka, kita juga mau membantu gitu, atau kita sebatas menjembatani, karena kan mungkin kadang kita nggak bisa intervensi langsung. Jadi kita mau menjembatani ini mungkin ke KDI gitu, kita bisa bantu mereka, karena memang sebenarnya beberapa student ya dari yang aku tahu bahkan mereka nggak tahu KDI di sini. Oh ya? Karena mungkin mereka di sini ya dari SMK. Kalau dari SMK kan mereka memang fokusnya ke sininya bareng agensi gitu. Jadi apa-apa mungkin mereka mikirnya ya udahlah akan dibantu agensi gitu kan. Masih terlalu kecil gitu. Jadi
Ya itu yang harapannya sebenarnya kita bisa bantu gitu. Kalau di departemen lain mungkin kalau tahu PPI Taiwan Cup itu juga ada, itu dari internal gitu. Kalau eksternalnya mungkin kayak gini, kita punya kerjasama dengan media-media, kita datang juga atau kita bantu untuk job fair kayak gitu. Sama yang terakhir ada Kominfo, dimana ya kita nge-share semua informasinya. Mungkin yang pegang Instagramnya PPI atau websitenya itu ada di Kominfo. Wow, ini menarik sekali dan banyak sekali nih kegiatannya Febri ya ternyata sebagai ketua PPI ya. Dan kemudian nih, di luar kegiatan PPI, kamu ngapain aja nih? Sebenarnya kalau misalnya selain kuliah dan selain PPI sendiri, karena di sini kita punya working permit ya, jadi aku juga berusaha untuk menggunakan ini sebaik mungkin tapi sesuai waktunya gitu. Makanya kemarin itu aku sempat magang juga di sini. Karena kan harus menambah experience juga kan. Nah, kemarin aku sempat magang juga di KDI di bidang PWNI Pensosbud. Jadi aku memang kurang lebihnya membantu juga nih untuk gimana sih membantu WNI di sini gitu dari segi perlindungannya. Kalau misalnya mungkin ada yang isu-isu juga ya udah kita bantu untuk melaporkannya. Atau misalnya kita juga datang langsung nih gitu kan untuk membantu apa yang bisa dibantu tuh. Dan sekalian karena ada Pensosbudnya, jadi pasti kita juga harus sosialisasi ya tentang kegiatan-kegiatan pendidikan atau budayanya di sini. Makanya kan salah satu juga kita support banget kalau misalnya di sini mungkin ada PPI atau ISA yang punya kegiatan kayak Cultural Day. Nah itu kan pasti kita juga appreciate juga. Wow, kegiatannya ternyata banyak ya dan magangnya aja bahkan di KDI Taipei nih teman-teman. Dan terkait dengan hal itu juga ya Febri ya, kalau sering commute gitu ya ke Taipei, kan itu kan dari selatan ke utara gitu. Sebenarnya ada hal-hal tertentu yang menjadi tantangan tersendiri nggak sih selain jaraknya gitu? Tantangannya pasti ada ya, selain jaraknya pasti di waktu juga gitu. Karena kan aku kuliahnya di Tainan, otomatis sebenarnya kalau di kuliah banyak waktu juga ya yang karena apalagi aku semester awal gitu, jadi mungkin jadwal kuliahnya tuh lebih banyak gitu. Sementara aku harus memastikan jadwal aku juga fit ini dengan jadwalnya PPI gitu kan. Atau misalnya kemarin aku magang gitu. Dan aku harus nge-spare waktunya jauh lebih banyak karena memang jauh gitu kan. Itu yang mungkin jadi tantangan tersendiri. Kayak contohnya misalnya ada kegiatan hari ini gitu kan. Kegiatannya mungkin jam 9, tapi kan kita briefing karena kita ada panitianya juga mungkin jam 8 gitu. Tapi karena aku dari Thailand, otomatis aku akan berangkat jam 2 pagi kayak gitu. Oh, oke. Jadi ini benar-benar effort banget ya teman-teman ya. Terus nih, kedepannya sendiri setelah lulus S3, Febri sendiri ada rencana untuk berada di Taiwan atau berada di Indonesia dan kedepannya pengen kerja yang seperti apa gitu? Kalau misalnya ditanya rencananya, sebenarnya memang ada rencana untuk stay dulu di sini. Mungkin ikut kalau tren sekarang kabur aja dulu gitu ya. Tapi memang bukan berarti nggak balik ya. Dalam artian kenapa mau stay di sini? Karena aku juga mau mendalami bahasanya juga dulu. Gitu. Karena ya kalaupun aku balik ke Indonesia, kalau misalnya kita bisa bahasa lebih dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi sekarang bahasa Chinese itu juga udah termasuk yang utama juga gitu kan, salah satu yang diperhitungkan, itu kayaknya akan lebih worth it gitu ketika balik gitu kan, dibanding udah lulus S3 kayaknya bisanya cuma Inggris Indonesia aja gitu kan. Jadi itu salah satu alasan kenapa aku mau stay dulu di sini. Lalu yang kedua memang mau menambah experience juga di sini, karena kan kemarin kerja memang masih yang ya basic lah ya gitu. Mau coba kerja di sini juga karena kebetulan di kampusku ini STUSI itu adalah kampus pendirinya 7-Eleven. Oh ya? Ya, nah makanya kan ini menarik juga gitu. Jadi kita juga punya banyak kesempatan juga kan di industri. Nah makanya aku pengen belajar juga karena memang Taiwan itu kan bagus juga ya sebenarnya dari secara bisnis ya. Kayak banyak banget franchise-nya Taiwan tuh yang sangat terkenal. Itu yang mau aku pelajari dulu gitu sebelum aku balik ke Indonesia. Wow, luar biasa ya pemikirannya, ternyata sudah punya visi ke depan nih untuk masa depannya sendiri ya teman-teman. Nah, terkait dengan pertanyaan kita yang terakhir ya Febri ya, kira-kira kamu punya pesan apa buat diri kamu sendiri ataupun buat orang lain gitu ya, yang sekarang berada di Taiwan gitu, atau enggak kamu sebagai ketua PPI gitu juga boleh.
Sebenarnya sih kalau misalnya pesannya gitu ya, kita memang di sini fokus ya, maksudnya untuk kuliah gitu ya, fokus mungkin untuk menggapai impian kita, tapi mungkin tetap jangan lupa untuk tetap bersosialisasi di sini, karena itu penting sekali sih maksudnya. Karena di sini pun aku juga ngerasa kita bisa survive karena memang ada rekan-rekan Indonesia juga yang saling support gitu. Jadi mungkin carilah komunitas yang tepat juga gitu. Selain fokus belajar, carilah juga support sistemnya gitu. Karena ketika kita punya support system yang pas, itu juga bisa membantu kita supaya jalannya itu lebih jauh. Bukan cuma lebih cepat tapi lebih jauh. Dan itu kan akan membantu kita juga ke depannya untuk keberhasilan kita juga. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan terkait dengan waktunya juga sayang sekali ya, kita harus sudahi dulu wawancara kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.